Menelusuri jejak leluhur orang Bali. Tulisan ini dikutip dari karya Ketut Sugiyarto. Orang Bali asli adalah orang Bali Age. Padahal sudah jelas Wong Age itu merupakan bagian dari rombongan Resi Markandeya yang menyeberang dari Jawa ke Bali sekitar abad ke-8. Lalu, bagaimana dengan orang Bali mula? Dalam buku leluhur orang Bali yang berjudul Dari Dunia Babat dan Sejarah yang ditulis Drs. Inyoman Singgin Wikarman, disebutkan penghuni daratan Bali terus berkembang dari masa ke masa. Mulai dari manusia yang disebut dengan Pithecanthropus erectus pada saat di mana Bali, Jawa dan Sumatera masih tergabung dengan daratan Asia yang disebut daratan Sunda. Pada saat itu, Bali dihuni oleh ras manusia, pendukung kebudayaan Kapak Genggam, yakni orang-orang yang tinggal di goa-goa. Karena ras manusia ini diperkirakan mengalami kepunahan, maka tidak mungkin merupakan leluhur orang Bali. Pada periode selanjutnya, ada ras baru yang datang ke Bali, yakni orang-orang Papua Melanesoid, pada mulanya mendiami daerah Tiongkok. Pada waktu itu, disebutkan telah terjadi penyebaran penduduk yang begitu cepat. Untuk mendukung penyebaran penduduk itu, tentu diperlukan alat komunikasi berupa bahasa. Para ahli memperkirakan yang dipakai pada waktu itu adalah bahasa Melayu Polinesia yang lebih dikenal dengan bahasa Austronesia. Bangsa yang mempergunakan bahasa itu disebut bangsa Austronesia yang berpusat di Tonkin, Tiongkok. Bangsa yang merupakan pelaut mandiri ini datang ke Bali pada 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka telah memiliki beberapa kebudayaan yang sangat tinggi. Peralatan mereka tidak saja terbuat dari batu yang dihaluskan, tetapi juga dari logam, khususnya perunggu, antara lain berupa nekara. Masa pembuatan alat-alat dari perunggu itu disebut masa perundagian atau zaman megalitikum. Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, terbukti mereka telah memiliki kreasi seni yang berkualitas tinggi. Contohnya, hiasan-hiasan nekara perunggu yang masih tersimpan saat ini di Pura Penataran Saseh, Pejeng, Gianyar. Orang-orang Austronesia dari zaman perundagian ini tinggal berkelompok yang membentuk suatu persekutuan hukum yang disebut tani atau dusun. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa roh leluhur akan selalu melindungi. Oleh karena itu, mereka melakukan pemujaan terhadap leluhur. Persekutuan hukum orang-orang keturunan Austronesia yang telah merata di seluruh wilayah Bali ini diperkirakan merupakan cikal bakal desa-desa yang ada di Bali. Orang-orang yang mendukung kebudayaan inilah yang menjadi leluhur sebagian orang Bali, yang mana dalam fase selanjutnya membaur dengan orang-orang yang datang dari luar Bali. Orang-orang itu disebut orang Bali mula. Penyebutan itu hanya untuk membedakan antara orang-orang yang leluhurnya datang belakangan ke Bali. Orang-orang keturunan Austronesia yang hidup berkelompok di Bali dipimpin oleh ketua kelompok yang disebut Pasak Bali. Ketika itu, mereka belum beragama. Secara spiritual, mereka masih kosong. Oleh karenanya, Pulau Bali waktu itu dikatakan masih kosong. Keadaan ini berlangsung sampai abad ke-4. Melihat keadaan yang masih terbelakang, para penyebar agama Hindu berdatangan ke Bali untuk memajukan penduduknya dalam segala sektor kehidupan.
Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah kedatangan Resi Markandeya. Menurut Purana, Resi Markandeya berasal dari India. Nama Markandeya bukanlah nama perorangan, melainkan nama perguruan atau pasraman, seperti juga nama Agastya. Perguruan itu adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran gurunya. Biasanya, di setiap generasi yang ada diangkat menjadi guru dengan gelar yang sama dan garis perguruan itu disebut parampara. Masing-masing perguruan menyusun pokok-pokok ajaran yang umumnya disebut Purana, yakni buku suci yang membuat ajaran dan cerita kuno. Itulah mengapa ada pustaka suci bernama Markandeya Purana dan Agastya Purana. Adapun Resi Markandeya yang datang ke Bali adalah seorang resi dari garis parampara Markandeya di India. Ia datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu, sekte Vaishnava. Di Jawa mula-mula ia berasrama di Gunung Dayang, lalu berdama yatra ke timur dan membangun pesraman di Gunung Meraung dengan murid-murid Wong Aga. Dari situ ia lalu pindah lagi ke timur menuju Pulau Bali, yang ketika itu dikatakan kosong karena belum menganut agama. Ia berangkat ke Bali diiringi oleh murid-muridnya yang berjumlah 800 orang. Di samping bertujuan untuk menyebarkan agama, dia juga bermaksud mengajarkan teknik pertanian dan bidang-bidang lain seperti membuat upacara yatnya atau piranti upacara keagamaan. Sesampai di wilayah sekitar Gunung Agung, ia dan muridnya merabas hutan untuk lahan pertanian dan tempat tinggal. Akan tetapi, sebagian besar murid-muridnya terserang penyakit yang aneh dan banyak diantaranya yang meninggal. Oleh sebab itu, ia dan murid-muridnya yang tersisa kembali ke Gunung Meraung. Di sana, ia kemudian beryoga, ingin tahu mengapa murid-muridnya tertimpa bencana. Menurut pawise atau wahyu yang diterima, bencana itu terjadi karena ia tidak melaksanakan yatnya atau ritual agama sebelum membuka hutan. Setelah menerima petunjuk, ia kembali ke Gunung Agung. Kali ini, dia diiringi oleh 400 orang murid. Sebelum mulai bekerja, ia terlebih dahulu menyelenggarakan ritual keagamaan dengan memendam pancedatu atau 5 jenis logam di lereng Gunung Dohlangkir. Karena semua pengikutnya selamat setelah melakukan ritual itu, maka tempat itu disebut Besuki yang kemudian menjadi Besakeh, yang artinya selamat. Di tempat memendam 5 jenis logam itu, kemudian didirikan pura yang sekarang dikenal sebagai Pura Besakeh.